datang dari Sam. Pertanyaan beliau, siapakah kerajaan atau tanduk kecil itu yang akan menguasai dunia di akhir zaman? Ini pertanyaan tentang akhir zaman, Pak Pendeta. Dipersilahkan. Terima kasih Saudara Sam untuk pertanyaannya. Karena menyebutkan tentang tanduk kecil, saya pikir pemirsa yang lain perlu mengetahui dari mana istilah tanduk kecil ini berasal. Itu datang dari nubuatan yang dituliskan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-7. Dalam Daniel pasal ke-7 ayat 2 dan ayat yang ketiga, pada saat itu Daniel mendapatkan penglihatan dan ayat 3 mengatakan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Inilah penglihatannya, ia melihat 4 binatang yang besar. Tolong baca ayat yang keempat. Yang pertama seperti apa rupanya? Ayat 4. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai... Oke, sampai di situ saja. Yang pertama seperti seekor singa. Bagaimana dengan yang kedua, ayat yang kelima? Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Yang kedua seperti beruang. Itu untuk yang seperti singa ada keterangannya, yang untuk seperti beruang ada juga keterangannya. Ayat yang ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Terima kasih. Yang ketiga seperti macan tutul. Lalu kemudian yang berikut ayat yang ke-7. Tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Tidak disebutkan. Jadi ini binatang yang cukup unik. Binatang yang keempat sangat unik, berbeda dari yang sebelumnya, dan katanya sangat dahsyat. Tidak disebutkan apa. Kalau yang pertama jelas seperti singa, beruang. Yang kedua seperti beruang, dan yang ketiga adalah seperti macan tutul. Kalau yang keempat hanya disebutkan dahsyat, sangat dahsyat. Lalu dikatakan ia mempunyai 10 tanduk. Lalu baca ayat yang ke-8, silahkan. Ayatnya yang ke-8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Terima kasih. Kita ingat bahwa sebelumnya di dalam Daniel pasal yang kedua, Nebukadnezar mendapatkan mimpi, lalu Daniel menerangkan arti mimpi itu, yaitu sebuah patung, kepala terbuat dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, lalu kemudian pahanya dan kakinya dari besi, lalu bahagian kaki dan jari-jari kakinya dari besi bercampur dengan tanah liat. Dan jari-jari kaki itu kan ada 10. Nah sekarang di Daniel pasal yang ke-7 ada penglihatan yang Daniel sendiri lihat, ada 4 binatang. Kalau Daniel pasal yang kedua ada 4 logam. Kalau di Daniel pasal yang ke-7 ada 4 binatang. Sebenarnya kedua-duanya menerangkan arti yang sama. Kalau di Daniel pasal yang kedua ada jari-jari kaki yang adalah 10, itu adalah merupakan bahagian dari kerajaan besi, kerajaan yang keempat. Lalu kerajaan itu menjadi 10. Demikian juga di dalam Daniel pasal yang ke-7, binatang yang pertama itu sama artinya dengan kepala yang dari emas. Binatang yang kedua yang seperti beruang sama dengan dada dan lengan dari perak. Lalu binatang yang ketiga itu sama dengan perut dan pinggang dari tembaga. Binatang yang keempat, binatang yang dahsyat ini sama dengan di patung itu adalah kaki dari besi. Yang ini adalah menggambarkan 4 kerajaan dunia.
Daniel sangat jelas mengatakan dalam Daniel pasal yang kedua, ayat 37 dan ayat yang ke-38, kepada Nebukadnezar dia katakan bahwa Tuankulah kepala dari emas itu. Jadi kerajaan yang pertama adalah kerajaannya Nebukadnezar, yaitu Babylon. Itu sudah jelas. Yang kedua, yang menggantikan atau yang menumbangkan Babylon, menurut catatan sejarah, tutup Alkitab pun semua orang tahu bahwa kerajaan dunia yang menggantikan Babylon adalah Media dan Persia, dan yang menggantikan Media dan Persia adalah kerajaan Yunani, dan yang mengalahkan kerajaan Yunani adalah Kekaisaran Romawi kuno. Inilah 4 kerajaan mulai dari zaman Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babylon. Bahkan sungguh luar biasa Alkitab, karena Babylon sudah jelas disebutkan di dalam kitab Daniel, kerajaan Babel, tetapi kerajaan Media Persia dan Yunani juga disebutkan. Padahal pada waktu kitab Daniel ini ditulis, kerajaan Yunani masih belum ada, masih belum mengalahkan kerajaan Media dan Persia. Dalam Daniel pasal yang ke-8 digambarkan di sana dan disebutkan dengan lambang yang lain, ada domba, lalu kemudian ada kambing, ada domba jantan dan kambing jantan, dan itu disebutkan sama maknanya dengan salah satu dari kerajaan yang disebutkan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Mari kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Daniel 8 ayatnya yang ke-20 Ya. bunyinya, domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Ya, disebutkan Media dan Persia, dan inilah yang mengalahkan Babylon. Ayat 21, silahkan. Dan kambing jantan yang ayat 21, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Jadi sudah disebutkan bahwa yang menggantikan Media dan Persia adalah Yunani. Itu di dalam Alkitab, sejarah telah membuktikan. Dan yang mengalahkan Yunani adalah kerajaan Roma. Pada waktu kerajaan Roma itu tumbang, maka dari kerajaan Roma itu ada 10 kerajaan yang di Eropa adanya, dan 10 kerajaan itu menurut catatan Daniel pasal yang kedua, ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Yang lemah itu kemudian binasa. Makanya dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-7, tadi sudah dibacakan ayat yang ke-8, pada waktu Daniel melihat 10 tanduk itu, tiba-tiba tampak tumbuh di antara 10 tanduk itu sebuah tanduk lain yang kecil. Inilah tanduk kecil dalam pertanyaan saudara Sam tadi. Sehingga pada waktu dia tumbuh, 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Inilah kerajaan-kerajaan yang lemah itu. Lalu kemudian daripada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Dari sini kita mengetahui bahwa tanduk kecil itu bukanlah kerajaan atau kekuasaan yang berdiri tanpa ada latar belakang sejarahnya. Tanduk kecil itu menggambarkan suatu kekuasaan sebagai kesinambungan dari binatang yang keempat itu, karena ia tumbuh pada kepala binatang yang keempat itu, dan dia mengalahkan ada 3 tanduk yang lain. Dan tanduk kecil ini punya mata manusia dan mulut yang menyombong. Apa yang dimaksudkan dengan mata manusia dan mulut yang menyombong? Kalau pemirsa punya waktu, dibaca terus mengenai ayat-ayat tadi, khususnya mengenai tafsiran binatang-binatang itu disebutkan binatang pertama, binatang kedua, lalu kemudian keempat binatang itu adalah 4 raja. Kita sekarang pindah ke ayat yang ke 21, silahkan.
Ayat yang ke-21 dari Daniel 7 Pak Pendeta ya. Ya, Ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. terima kasih. Tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Jadi tanduk ini selain dia adalah kelanjutan dari kekuasaan Romawi, tanduk ini punya kepentingan dengan orang-orang kudus. Makanya dia melawan orang-orang kudus, berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Kemudian yang berikut ayat yang ke-24, silahkan dilanjutkan ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah Oke, mereka sampai di situ dulu. Ya. Jadi 10 tanduk adalah 10 kerajaan yang muncul dari kerajaan yang keempat tadi, dari Roma. Itu tadi saya sudah sebutkan, silahkan dilanjutkan. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Merendahkan 3 raja itu adalah makna dari yang tadi ada 3 tanduk yang tercabut Ya. pada waktu dia muncul. Sudah baca tadi ya kita, ayatnya sudah kita baca. Lalu apalagi yang menjadi ciri khas dari tanduk kecil ini? Ayat yang ke-25, silahkan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Terima kasih. Ia akan menentang yang maha tinggi. Ia menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi, dan dia mengubah waktu dan hukum. Waktu dan hukum siapa ini? Yang maha tinggi juga. Waktu dan hukum Allah. Inilah ciri-ciri dari tanduk kecil. Dan dia akan ada sampai kapan? Kita baca ayat yang ke-27. Ayat yang ke-26, 26 dan 27. Ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ayat yang ke-27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Terima kasih. Jadi, kekuasaan tanduk kecil ini adalah kelanjutan dari kekuasaan kerajaan yang keempat dalam mimpi tadi atau penglihatan, yaitu kerajaan Romawi. Jadi masih ada kaitannya, dan dia akan terus berkuasa sampai nanti ia dibinasakan pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, di mana pada saat itu dia akan binasa dan pemerintahan adalah milik yang maha tinggi, dan dia akan memerintah bersama-sama dengan orang-orang kudus, memerintah bersama dengan orang-orang kudus. Kita baca lagi satu ayat, coba kita buka satu ayat di dalam Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua. Kita baca di ayat yang ke-34. Daniel 2. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-34. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kaki yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Terima kasih. Jadi zaman kerajaan-kerajaan kelanjutan dari kerajaan Roma yang juga ada di Eropa, 10 kerajaan itu, pada zaman itulah Yesus datang. Termasuk pada zaman dari tanduk kecil itulah Yesus datang. Dikatakan di dalam Daniel pasal yang kedua, akan ada kerajaan batu yang terlepas tanpa bantuan tangan manusia.
baca terus Daniel pasal yang kedua, itu menggambarkan datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah, dan kerajaan itulah yang akan tetap untuk selama-lamanya, yang akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi demikian juga kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-8, dalam Daniel pasal yang ke-8, di sana juga disebutkan, ada di dalam salah satu ayatnya, bahwa kekuasaan itu akan juga dibinasakan oleh suatu kekuasaan tanpa bantuan tangan manusia. Baiklah, demikian juga di dalam Daniel pasal yang ke-8 disebutkan juga di sana bahwa ada tanduk yang kecil di dalam ayat yang ke-9, Daniel 8 ayat yang ke-9 saya baca. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil. Dan tanduk kecil ini sama dengan tanduk kecil yang disebutkan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Walaupun dari penglihatan yang lain tentang domba jantan dan kambing jantan, tetapi akan ada tanduk yang kecil, dan tanduk kecil ini akan juga binasa kalau kita baca di ayat yang ke-25, Daniel 8 ayat yang ke-25, dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka orang akan dibinasakannya, juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Tanpa perbuatan tangan manusia. Tanduk kecil ini menentang raja segala raja. Dia berperang melawan orang-orang kudus. Dia adalah kekuasaan yang akan terus berkuasa sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, baru ia dibinasakan. Dan dia adalah kelanjutan dari kerajaan yang keempat yang menguasai dunia. Dan sekarang ia masih ada. Dia akan berperang melawan orang-orang kudus. Dia menghujat nama Allah, itu di dalam Daniel pasal yang ke-7 tadi, dan dia akan mengubah waktu dan mengubah hukum. Pada waktu dikatakan kepada Daniel penglihatan-penglihatan ini, sekalipun tidak semua makna dari penglihatan itu disampaikan kepadanya, tetapi ciri-ciri khas dari setiap kekuasaan disampaikan kepada Daniel, sehingga walaupun Daniel tidak mengetahui tentang siapa itu nanti, dalam pikiran Daniel sudah sangat jelas siapakah ini nantinya. Apapun nama dari kekuasaan itu adalah kekuasaan yang punya kepentingan dengan orang-orang kudus, makanya dia akan melawan orang-orang kudus. Kekuasaan itu punya kepentingan terhadap yang maha tinggi, makanya dia akan menghina dan akan menghujat, menentang yang maha tinggi. Kekuasaan ini punya juga urusan dengan waktu dan hukum, sehingga dia akan mengubah waktu dan mengubah hukum. Dan Alkitab mengatakan kekuasaan ini akan terus ada sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan tanpa perbuatan tangan manusia dia akan dihancurkan. Jadi dia bukan akan dibinasakan oleh manusia, tetapi ia akan dibinasakan oleh Tuhan sendiri pada waktu kerajaan batu itu dalam Daniel pasal yang kedua akan datang. Dan itulah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.